Ada dua pertandingan Liga Champions yang akan kita bahas di dalam video ini. Kenapa cuma dua ya? Karena menurutku cuma tiga lah, tiga sama Napoli satu nanti. Karena cuman itu yang menurutku menarik dan akan kita bahas kayak gitu. Yang pertama itu ada Manchester City yang menang 7-0 melawan RB Leipzig ya. Iya, RB Leipzig gitu. Nah, di pertandingan pertama City itu kan ya bisa dibilang hampir menang, cuman Leipzig diselamatkan dengan gol Gvardiol gitu di menit-menit akhir lah bisa dibilang kayak gitu. Cuman ya City kayak sering ku bilang mereka nggak akan bertahan, yang mana mereka nggak bisa bertahan. Cara mereka bertahan itu adalah dengan menyerang, dengan menguasai bola. Sesedikit mungkin lawan menguasai bola, maka kemungkinan lawan untuk mencetak gol itu semakin sedikit. Karena untuk mencetak gol kan harus menguasai bola, harus megang bola lah kasarnya kayak gitu. Nah, ya di pertandingan selanjutnya di Etihad Stadium di kandang City ya selesai itu barang kayak gitu. Karena ya aku nggak melihat bahwasanya RB Leipzig bisa memberikan perlawanan ya. Maksudnya ya secara kualitas pemain RB Leipzig itu ada 2-3 level di bawah Manchester City secara permainan, secara pemain dan pelatih apalagi kayak gitu. Ya tapi ya orang banyak menggembar-gemborkan Haaland cetak 5 gol menyamai rekor Messi gini. Kalau aku secara pribadi dari dulu nggak pernah melihat prestasi pribadi kayak gitu lah ya. Ballon d'Or lah, FIFA Ballon d'Or lah, FIFA Man Award lah, apalagi pemain terbaik Eropa lah, pemain terbaik inilah itulah, top skor lah, pemain terbaik Inggris lah. Kalau aku nggak pernah melihat itu karena sepak bola itu olahraga tim, yang artinya aku lebih menikmati kerjasama tim daripada skill individu. Ya sesekali skill individu oke lah, cuman ya berapa tim sih yang mengandalkan skill individu yang mainnya enak, yang menang terus, nggak banyak. At least itu cuman Madrid gitu ya. Madrid aja yang enak dilihat skill individunya karena memang pemainnya top kayak gitu loh. Pemain City apakah bisa main skill individu? Bisa, cuman pelatihnya itu kan seorang Pep Guardiola yang nggak akan mungkin mengizinkan pemain untuk melakukan skill individu kayak gitu loh. Nah, kalau kita kembali lagi ke Haaland, kalau menurutku ya kalau aku pribadi menang 7-0 lebih baik yang 7-7-nya ini pemain yang berbeda kayak gitu. Atau bisalah kalau misalnya satu pemain cetak 2 gol atau cetak hat-trick. Cuman kalau 5 gol dia sendiri dan 2 gol lainnya itu orang lain, menurutku menunjukkan ketergantungan kayak gitu. Artinya kalau misalnya kita cetak 7 gol dan pemainnya itu berbeda, itu kan berarti bahwa semua pemain itu bisa cetak gol kayak gitu. Ya kembali lagi ini sangat subjektif. Kalau aku pribadi sih menganggap seperti itu. Karena kembali lagi sepak bola itu olahraga tim, bukan olahraga individu kayak gitu. Jadi yang menangnya itu tim. Jangan sampai ada satu pemain yang merasa besar seperti Ronaldo gitulah, yang merasa besar kemudian menjelek-jelekkan timnya kayak gitu, dan kemudian kontranya diterminate gitulah. Artinya ya menurutku kayak gitu. Kalau semuanya sama rata, jadi mereka berpikir demi tim bukan untuk rekor pribadi kayak gitu. Nah ya kalau City nggak usah dibahas lah. Tapi catatanku juga bahwasanya semua gol City ini atau mungkin aku yang salah ya, mungkin karena aku melihat bahwasanya semua gol City bukan gol-gol City yang kita kenal gitu, yang kombinasi di kotak penalti 1-2 terus ada umpan terupas. Aku nggak melihat proses gol itu. Kebanyakan golnya kan ya dari penalti, dari tendangan penjuru, dari scrimmage, dari kesalahan passing pemain Leipzig itu, bukan City atau Pep Guardiola yang kita kenal gol-golnya kayak gitu loh. But it's okay, mereka menang dan mereka lolos gitu loh. Semoga mereka coba Madrid di perempat final gitu kan, seru lihatnya gitu kan. Oke, selanjutnya itu ada Napoli lawan Eintracht Frankfurt gitu. Napoli adalah satu-satunya tim Italia yang aku suka mainnya gitu loh. Karena ya Napoli ini berbeda dengan tim-tim Italia pada umumnya, yang mana tim Italia pada umumnya mengandalkan skill individu, bertahan, sudah unggul 1-2-0 bertahan. Ya paling nyata ya Juventus lawan Madrid yang pada saat yang Cuadrado kartu merah gitu. Mereka sebenarnya sudah bisa menguasai permainan kayak gitu loh. Setelah golnya Mandzukic, mereka yang gol salto Mandzukic, mereka malah mundur kayak gitu. Seharusnya mereka menyerang. Itu Madrid asli, itu Madrid diajarin main bola sama Juventus pada saat final Liga Champions itu. Cuman
ya mereka mundur dan Madrid tahu sendiri Madrid skill individu pemainnya gimana dan bang 4-1 gitu. Menurutku itu salahnya Allegri gitu loh. Nah berbeda dengan Napoli, kalau Napoli bermainnya itu murni mengandalkan timing. Kapan mereka harus passing, kapan mereka harus shooting, kapan mereka harus gocek. Nah sentral permainan itu ada pada Kvaratskhelia dan juga si Osimhen. Tapi walaupun gitu the whole of team semuanya bagus kayak gitu dan skill individunya bagus, passingnya bagus. Cuma ya kembali lagi kalau jumpa sama tim-tim Madrid kayak City atau siapa lagi tim besar Munchen selesai itu barang. Menurutku sih selesai itu barang. Cuman kalau misalnya besok mereka ketemu di apa namanya di perempat final ketemu tim-tim kayak Milan, nggak mungkin sih ketemu di perempat final ya ke satu negara ya. Atau komen deh gimana ketemu kayak Benfica yang lolos, Benfica yang menurutku masih bisa lah mereka tuh lolos gitu loh. Cuman ya kembali lagi kalau aku bilang Osimhen one of the best striker sekarang, Haaland, Harry Kane, Osimhen itu top 3 striker lah sekarang di dunia striker ini ya, nomor 9 ya, bukan sayap yang masuk ke dalam kayak gitu. Ya menurutku permainan Napoli, Spalletti terutama, kenapa mereka bisa begitu murni karena mereka tidak mengikuti tim-tim Italia yang lainnya bermain bertahan yang konservatif yang mengandalkan counter attack, tapi mereka berani pegang bola, berani kuasain bola. Dan ya mereka beruntung punya Osimhen dan juga Kvaratskhelia gitu loh. Mereka beruntung kalau aku bilang gitu loh. Nah yang terakhir itu ada tadi malam antara Liverpool dan juga Real Madrid. Liverpool setelah menang dari MU 7-0, mereka sudah 2 kali kalah. Oke, masih ada 5 kekalahan lagi kayak itu. Kita saksikan aja gitu. Nah, tapi kayak gini, Liverpool belum bisa move on dari kemenangan 7-0 dan mereka kembali kalah gitu. Sebenarnya pertandingannya Liverpool jelek enggak di babak pertama gitu. Di babak pertama itu Madrid bisa dibilang menguasai permainan. Cuman kembali lagi ya mereka nggak bisa killing gitu, nggak bisa membunuh, nggak ada finishernya lah gitu, nggak bisa finishing kayak gitu. Tapi ya kayak Nunes yang shooting ke arah Courtois gitu, itu si Karius aja kipernya mungkin masih dapat gitu, apalagi Courtois kayak gitu ya. Terus siapa lagi? Ya, at least babak pertama itu cuman Nunes ya kalau nggak salah ya. Atau boleh komen deh, lupa yang babak pertama kayak gitu. Nah, Madrid is Madrid. Mereka nggak perlu nguasain bola, mereka nggak perlu main, tapi mereka tadi malam main bagus ya, bisa dibilang bagus lah kayak gitu. Tapi mereka punya Benzema yang bisa bisa merubah jalannya pertandingan. Kayak Modric, I love this guy, serius. Modric ini kayak Messi lah bisa dibilang. Kenapa aku bilang kayak Messi? Karena pemain kayak Modric, Messi itu pemain yang nggak bisa dipres, artinya dipres 2-3 pemain mereka masih bisa lolos murni karena skill, karena visi dan karena pengalaman kayak gitu loh. Pemain-pemain kayak mereka kan nggak banyak. Coba deh lihat Messi ataupun Modric zaman topnya ya kayak gitu. Ketika mereka dipres, mereka nggak panik, mereka malah menari-nari dan tanda petik dengan bola kayak gitu. Dan mereka berhasil keluar dari pressing. Nah pada saat ada 3-4 pemain yang nge-press mereka, berarti kan ada 2-3 pemain lain yang kosong kayak gitu, baik either itu di sayap ataupun di tengah kayak gitu. Berarti ada ruang yang kosong ditinggalkan pemain yang nge-press atau nge-press Modric tadi, dan itu dimanfaatkan sama kayak Valverde, kayak Vinicius, kayak Benzema. Mereka pandai memanfaatkan itu. Itulah kelebihan Madrid kayak gitu. Mereka nggak perlu main bagus, tapi mereka bisa cetak gol dan menang kayak gitu. Itulah kelebihan Madrid kayak gitu. Dan golnya si Benzema itu kan juga kepintaran siapa sih yang ngoper itu, yang ngasih umpan progresif ya. Kalau aku bilang umpan progresif sih, umpan progresif ke tengah ke Benzema, namun bola ke Vinicius kembali karena lagi ke si Benzema, dan itu gol. Itulah yang gue bilang bahwasanya nggak selamanya asis itu nggak selamanya asis itu bermanfaat lagi gitu tanda petik ya.
itu kan yang dihitung adalah asisnya si Vinicius karena dia yang ngoper ke si Benzema. Cuman yang ngoper ke Benzema sebelum Vinicius tadi kan itu nggak dihitung sebagai asis gitu. Padahal umpan yang itulah yang lebih bermanfaat daripada umpannya Vinicius ke Benzema. Nah, maka dari itu ya kembali lagi kepada teman-teman ya, jangan hanya lihat data. Kalian harus nonton pertandingannya gimana proses terjadinya asis kayak gitu, supaya kalian juga smart bahwasanya pertandingan itu nggak bisa dilihat dari data doang kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan review pertandingan UCL yang menurutku seru. Oke, nantikan video-video selanjutnya. Oke, ciao.